Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, nikmat sehat wal afiat, panjang umur, nikmat Islam, nikmat ihsan. Ya. Alhamdulillah masih diberikan rezeki yang halal dan yang melimpah. Sholawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Selanjutnya selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan mengkisahkan atau akan menceritakan yaitu orang yang berangkat umroh berkah sholawat. Yaitu saya beri judul Umroh Gratis Berkah Keajaiban Selawat. Ini saya kutip yaitu dari channel Dwi Fortuna. Terima kasih kepada kawan Dwi Fortuna bahwa kisah ini adalah kisah nyata. Nah, itu kisah ini adalah kisah nyata. Sebelum saya lanjutkan ya, kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada, saya doakan semoga kawan-kawan semua selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang berkah dan yang lancar, yang masih punya amanah, punya tanggungan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala cepat melunasinya. Dan kepada kawan-kawan semuanya, semoga diberikan anak yang soleh dan solihah. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, amin amin ya robbal alamin. Bagi kawan-kawan yang baru ketemu channel ini ya, mohon di subscribe. Nah ya, yang lama maupun yang baru mohon di share dan mohon di like, di komen. Ayo di komen biar lebih semangat membuat videonya ini. Kemudian bagi kawan-kawan yang sudah komen ya di channel ini yang belum sempat saya balas ya, mohon bersabar. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau membalas semuanya. Saya balas, saya baca satu persatu. Hanya karena banyak ya, mohon sabar ya. Bagi yang punya kisah-kisah keajaiban sholawat ya, mohon dikirimkan di kolom komentar ya. Itu dikirimkan di kolom komentar atau di WA saya. Nah, bagi yang baru ketemu dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada kawan-kawan semuanya, kisah ini ya, kisah nyata ini saya kutip yaitu dari Dewi Fortuna. Saya kutip dari YouTuber Dewi Fortuna yang mengkisahkan, yang menceritakan kisah nyata yang berasal dari Pak Agus, pegawai kebersihan, atau Agus tukang sapu. Agus tukang kebersihan. Ini subhanallah, alhamdulillah, dia bisa berangkat umroh dengan gratis.
Bagaimana ceritanya? Kisahnya seperti ini. Pak Agus ini terkenal pegawai kebersihan atau tukang sapu yang paling rajin. Paling rajin karena dia mensyukuri dia sudah dapat pekerjaan walaupun tukang sapu. Ya, tukang sapu pun adalah bukan pekerjaan yang terhina, pekerjaan yang mulia. Dia adalah rajin dan terkenal bersih. Kemudian dia adalah sambil menyapu ya. Karena Pak Agus ini juga terkenal orang yang bertaat beragama. Selain dia menjalankan sholat 5 waktu, dia adalah mendawamkan sholawat. Sholawat Pak Agus ini berasal dari Klaten ya. Mendawamkan sholawat sambil nyapu karena Pak Agus ini tahu kalau sholawat itu boleh dibaca sambil aktivitas, boleh dibaca sambil kerja, boleh dibaca sesudah sholat. Jadi dia tidak hanya sesudah sholat, sambil kerja pun dia mendawamkan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil nyapu seperti itu. Kalaupun dia tidak diucapkan di lisan, dia dalam hatinya selalu berselawat. Dan dia punya cita-cita, yaitu cita-citanya dia adalah mau beribadah atau mau ziarah ke makam Rasulullah, yaitu dia adalah mau pergi umroh. Maka gajinya Pak Agus ini ya, gaji yang seberapapun gaji ya, dia tetap ada menyimpan uangnya untuk direncanakan untuk umroh atau ibadah ke tanah suci. Sambil menunggu cukup tabungannya, dia tiap sore dia semakin lama semakin rindu dengan tanah suci. Ya, tiap malam dia membayangkan seolah-olah dia sudah pergi umroh, membayangkan dekat dengan Ka'bah. Ya, membayangkan dengan Ka'bah walaupun tidak diucapkan, dia selalu mengucapkan labbaik Allahu labbaik, labbaik Allahu labbaik. Sangat rindu dia berziarah ke tanah suci. Pada suatu hari ya, pada suatu hari Pak Agus ini dipanggil oleh atasannya. Dipanggil oleh atasannya yaitu sebanyak 4 orang. Dan atasannya bilang bahwa dia di tahun ini dia akan memberangkatkan karyawannya untuk berangkat umroh sebanyak 4 orang. Subhanallah. Jadi Pak Agus ini ikut dipanggil. Kemudian setelah dibilangi bahwa karyawan yang akan diberangkatkan umroh ini adalah karyawan yang mempunyai dedikasi yang tinggi atau mempunyai pengabdian yang tinggi. Dia bekerja adalah tidak hanya memenuhi untuk mengambil gaji, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh. Subhanallah. Jadi di antara 4 orang itu ada yang namanya Pak Agus tukang sapu. Subhanallah, terkejut Pak. Langsung sujud Pak Agus ini, alhamdulillah. Jadi tidak sia-sia bahwa Pak Agus yang selalu bermimpi ke tanah suci dan memperbanyak membaca sholawat, baik bekerja
maupun di luar kerja maupun sesudah sholat. Selalu membaca Sallallahu Alaihi Muhammad. Memang kalau selawat ini ya bisa dibaca sambil apa saja. Nah, sambil kerja pun bisa. Umpama sambil nyapu atau membersihkan di atas Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sungguh-sungguh Pak Agus sudah ditentukan bahwa bulan depan tahun ini akan diberangkatkan umroh sebanyak 4 orang. Dan Pak Agus pergi umrohnya adalah alhamdulillah bisa sekali dengan istrinya. Coba bayangkan ya, dia tukang sapu, dia diberangkatkan oleh atasannya umroh orang 1, tetapi dia bisa berangkat orang 2 karena rupanya Pak Agus sudah lama dia menabung. Jadi istrinya itu dibiayai tabungan Pak Agus tadi. Tabungan Pak Agus. Apa artinya cerita ini? Ya, bisa kita ambil hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan orang yang sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh ibadahnya, dan orang yang memang betul rindu dengan makam Rasulullah atau pergi ke tanah suci. Alhamdulillah, semoga kisah ini membawa kita yang mendawamkan sholawat dengan ikhlas karena Allah dan juga bekerja yang sungguh-sungguh, beribadah yang sungguh-sungguh, insya Allah akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu diragukan ya, kalau sholawat ini ya, tidak perlu diragukan, Allah tetap akan membalasnya. Jadi Pak Agus adalah berangkat umroh dengan istrinya, berangkat umroh Pak Agus dengan gratis, alhamdulillah. Kalau Allah sudah berkehendak ya, berkehendak tidak kurang jalan, maka tidak perlu ragu. Ayo, baik yang sudah masuk ke dalam riyadhah sholawat Jibril maupun yang belum, ayo kita sungguh-sungguh mendawamkan sholawat ini, membaca sholawat. Ya, kemudian ada juga yang kawan yang mengikuti riyadhah sholawat ini. Ya, kawan yang bernama Bapak Jumani dari Jogja. Nah, alhamdulillah dia mendawamkan sholawat, dia pun berangkat umroh. Ya, meskipun dia dengan biaya sendiri, namun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan kita mudah-mudahan Bapak Jumani yang sekarang masih di Tanah Suci, ya, belum balik ke sini ya, belum balik ke Indonesia. Mudah-mudahan dari sana membawa umroh yang mabrur, yaitu yang anggota sholawat Jibril yang sudah berangkat. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum ke Tanah Suci maupun yang sudah, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Tanah Suci ya, sama-sama ya ikut riyadhah. Mudah-mudahan tahun besok bisa berangkat ke Tanah Suci berapa orang begitu. Nah, demikian saya mohon maaf kepada kawan-kawan yang sudah mendaftar di riyadhah ini kok belum saya daftar, itu karena saking banyaknya antri ya. Jadi mohon maaf ya. Kemudian tetap akan saya masukkan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang mengikuti riyadhah semuanya doanya diijabah, diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya ini lupa saya lupa, ini tidak saya sampaikan sudah lama ya, bagi kawan-kawan ya yang ada yang sakit, yang membutuhkan air sholawat, yang lama berobat kemana-mana nggak sembuh, itu kalau saya membuat, artinya bukan membuat air yang di rumah, kalau saya membaca selawat dan membaca Al-Quran, itu di depan saya, namanya adalah air sholawat. Bagi yang membutuhkan ya, ini sudah saya sering ngirim saya, itu adalah mengembalikan ongkos kirim saja, tidak membeli, mengembalikan ongkos kirim. Ya, mudah-mudahan yang penting adalah disebutkan alamat yang lengkap. Nah, saya sudahi. Thank you very much. See you next time. Ya, mohon maaf ya, saran dan kritik ditulis di komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.